Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Intan Nurdia Hasanah, lalu ada rekan saya Ilham Purnama, Julfika Anditiansyah, Lia Amelia, dan Herlina Sulistiawati. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang struktur lembaga keuangan perbankan syariah. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya pribadi. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin, yaitu tentang landasan hukum perbankan syariah dalam Al-Quran dan Hadis, serta berbagai mazhab pandangan ulama, fuqaha, dan mujtahid terkait prinsip ekonomi Islam dan lembaga keuangan. Sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang landasan hukum perbankan syariah dalam Al-Quran dan Hadis. Sebelumnya, berdirinya bank syariah di Indonesia tentunya memiliki landasan atau dasar hukum yang melindungi dan menjadi dasar menjalankan segala aktivitas perekonomian yang meliputi kegiatan perbankan. Dalam berjalannya segala aktivitas perbankan, Bank Syariah memiliki 2 dasar hukum berdasarkan peraturan negara dan berdasarkan Al-Quran dan hukum Islam yang lainnya. Inilah yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional. Sebelum kita membahas tentang dasar landasan hukum bank syariah, langkah baiknya kita mengetahui sumber hukum yang ada di Indonesia ini. Ada beberapa landasan atau peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai sumber hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 7 Ayat 1 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lalu ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Itulah beberapa peraturan atau hukum yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas hukum yang melandasi berdirinya perbankan syariah dalam Al-Quran dan Hadis. Yang pertama dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang memiliki arti, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan atau mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kalian." Dalam artian ini bisa ditafsirkan bahwasanya bank syariah dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyeleweng dari ajaran Islam, namun harus selalu tolong-menolong demi menciptakan suatu kesejahteraan. Kita tahu bahwa banyak sekali tindakan-tindakan ekonomi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini terjadi karena beberapa pihak tidak tahan dengan godaan uang, serta mungkin mereka memiliki tekanan baik kekurangan dalam hal ekonomi atau yang lainnya. Maka, bank syariah harus membentengi mereka untuk tidak berbuat sesuatu yang menyeleweng dari Islam. Yang kedua, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Nah, ini adalah ayat yang melandasi landasan hukum bank syariah juga, yang memiliki arti, maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaknya kamu mempercayai itu, menunaikan amanatnya, dan hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat ini, kita bisa ambil salah satu poin penting, yakni menyampaikan amanat. Dalam bank syariah, baik pihak bank maupun nasabah harus menjaga amanah yang telah disepakati dalam akad sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan dan tetap berkegiatan ekonomi tanpa kecurangan atau kebohongan sedikit pun. Bisa dibilang harus terbuka dan transparan juga. Yang terakhir, ini dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 1-2. Dalam ayat ini memiliki arti, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." Ini adalah ayat 1. Sedangkan arti ayat yang kedua adalah, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam hal kebajikan." Dari 2 ayat ini bisa diartikan bahwasanya bank syariah hadir untuk melaksanakan dan menjaga akad-akad yang telah disepakati di antara dua pihak. Tidak boleh terjadi sebuah penyelewengan, namun harus tetap baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam serta kesepakatan yang ada.
Akad inilah yang menjadi perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional. Dalam bank syariah, akad yang diberlakukan adalah memakai sistem bagi hasil. Selain itu, prinsip yang digunakan dalam bank syariah adalah sistem tolong-menolong untuk mengerjakan sebuah kebajikan. Dengan hal ini, maka selain melakukan kegiatan perbankan atau perniagaan, mereka juga beribadah. Dari sinilah nilai plus yang dimiliki oleh bank syariah. Ada banyak hadis juga yang menjadi landasan hukum bank syariah, salah satunya dari Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ad-Dari, dan beberapa yang lainnya. Di sini saya akan mengambil hadis dari Sunan At-Tirmidzi yang artinya, perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Selanjutnya, saya akan menyampaikan berbagai mazhab pandangan ulama, fuqaha, dan mujtahid terkait ekonomi Islam dan lembaga keuangan. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu mazhab. Jadi, menurut para ulama dan ahli agama Islam, yang dinamakan mazhab adalah metode yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas, batasan-batasannya, bagian-bagiannya, dan dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah. Sejauh ini, kita telah mengetahui perbedaan-perbedaan yang diametral antara paradigma yang mendasari ekonomi konvensional dengan paradigma yang mendasari ekonomi Islam. Keduanya tidak mungkin dan tidak akan pernah dapat dikompromikan, karena masing-masing didasarkan atas pandangan dunia atau Weltanschauung yang berbeda. Tujuan ekonomi Islam menurut M. Umer Chapra sejalan dengan tujuan pokok Islam, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi semua umat manusia. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik, sebab kedamaian mental, dan kebahagiaan. Yang hal ini dapat diperoleh melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani, dari personalitas individu. Pemenuhan kebutuhan rohani membutuhkan pembangunan moral, dan pemenuhan kebutuhan materi dapat direalisasikan dengan pembangunan umat manusia dan sumber daya yang ada dalam suatu pola yang merata, sehingga semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara utuh dan terwujud. Dalam tataran paradigma seperti yang telah saya jelaskan tadi, para ekonom muslim tidak menghadapi masalah perbedaan pendapat yang berarti. Namun ketika mereka diminta untuk menjelaskan apa dan bagaimana konsep ekonomi Islam itu, mulai muncullah perbedaan pendapat. Sampai saat itu, pemikiran para ekonom muslim kontemporer dapat diklasifikasikan setidaknya menjadi 3 mazhab yang sebagaimana akan saya jelaskan. Yang pertama, ada mazhab Bagir al-Sadr. Mazhab ini dipelopori oleh Bakir Asad dengan bukunya yang fenomenal, yaitu Istishaduna atau Ekonomi Kita. Mazhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak akan pernah dapat disatukan karena keduanya berasal dari filosofi yang saling kontradiktif. Yang satu anti-Islam dan yang lainnya Islam. Menurut mereka, perbedaan filosofi ini berdampak pada perbedaan cara pandang keduanya dalam melihat ekonomi. Menurut ilmu ekonomi, masalah ekonomi muncul karena adanya keinginan manusia yang tidak terbatas. Sementara sumber daya yang tersedia untuk memuaskan keinginan manusia tersebut jumlahnya terbatas. Jadi, mazhab Bakir menolak pernyataan ini karena menurut mereka Islam tidak mengenal adanya sumber daya yang terbatas. Dalil yang dipakai adalah dalam Quran Surat Al-Qamar ayat 54. Sungguh telah kami ciptakan segala sesuatu dalam ukuran yang setepat-tepatnya. Dengan demikian, karena segala sesuatu lebih terukur dengan sempurna, sebenarnya Allah telah memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia di dunia. Maka tergantung manusianya yang akan mengolah, memanfaatkan, dan mengoptimalkan kesempurnaan sumber daya yang ada di dunia ini. Pendapat bahwa keinginan manusia itu tidak terbatas juga ditolak.
Suatu contoh adalah manusia akan berhenti minum jika dahaganya sudah terpuaskan. Oleh karena itu, mazhab ini berkesimpulan bahwa keinginan yang tidak terbatas itu tidak dapat dibenarkan karena kenyataannya keinginan manusia itu terbatas. Bandingkan pendapat ini dengan teori marginal utility, law of diminishing return, dan hukum Gaussian dalam ilmu ekonomi. Jadi mazhab Bakir juga berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat kaya, sementara yang lemah tidak memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat miskin. Karena itulah masalah ekonomi muncul, bukan karena sumber daya manusia yang terbatas, tetapi karena keserakahan manusia yang tidak terbatas. Karena menurut mereka istilah ekonomi Islami adalah istilah yang bukan hanya tidak sesuai dan salah, tapi juga menyesatkan dan kontradiktif. Karena ini penggunaan istilah ekonomi Islami harus dihentikan. Sebagai gantinya ditawarkan istilah baru yang berasal dari filosofi Islam, yakni ikhtisyad. Menurut mereka, ikhtisyad bukan sekedar terjemahan dari ekonomi. Ikhtisyad berasal dari bahasa Arab, qasd, yang secara harfiah berarti equilibrium atau keadaan sama, seimbang, dan pertengahan. Yang kedua, mazhab mainstream. Berbeda pendapat dengan mazhab Baghir, mazhab ini justru setuju bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas, yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Misalnya bahwa total permintaan dan penawaran beras di seluruh dunia berada pada titik equilibrium. Namun jika kita berbicara pada tempat dan waktu tertentu, maka mungkin terjadi kelangkaan sumber daya. Bahkan ini yang sering terjadi. Suplai beras di misal Ethiopia dan Bangladesh tentu lebih langka dibandingkan di Thailand. Jadi keterbatasan sumber daya itu memang ada dan diakui pula oleh Islam. Lalu dalil yang dipakai adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat kami uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Dengan demikian, pandangan mazhab ini tentang masalah ekonomi itu hampir tidak ada bedanya dengan pandangan ekonomi konvensional. Kelangkaan sumber daya lah yang menjadi penyebab munculnya masalah ekonomi. Yang seterusnya itu ada mazhab alternatif kritis. Mazhab ini mengkritik kedua mazhab sebelumnya. Mazhab Baghir dikritik sebagai mazhab yang berusaha untuk menemukan sesuatu yang baru yang sebenarnya sudah ditemukan oleh orang lain, menghancurkan teori lama, kemudian menggantinya dengan teori baru. Sementara mazhab mainstream dikritiknya sebagai jiplakan dari ekonomi neoklasik dengan menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat serta niat. Mazhab ini adalah sebuah mazhab yang kritis. Mereka berpendapat bahwa analisis kritis bukan saja harus dilakukan terhadap sosialisme dan kapitalisme, tetapi juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Mereka yakin bahwa Islam pasti benar, tetapi ekonomi Islam belum tentu benar, karena ekonomi Islami adalah hasil tafsiran manusia terhadap Al-Quran dan Al-Sunnah, sehingga nilai kebenarannya tidak mutlak. Proposisi dan teori yang diajukan oleh ekonomi Islam harus selalu diuji kebenarannya sebagaimana yang dilakukan terhadap ekonomi konvensional. Walaupun pemikiran para pakar tentang ekonomi Islam terbagi ke dalam 3 mazhab di atas, namun pada dasarnya mereka setuju dengan prinsip-prinsip umum yang mendasarinya. Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal, yakni tauhid, adil, nubuah, khalifah, dan ma'ad atau hasil. Kelima nilai inilah menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi dan teori-teori ekonomi Islam. Namun demikian, teori yang kuat dan baik tanpa diaplikasikan menjadi sistem akan menjadikan ekonomi Islam hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa memberikan dampak pada kehidupan ekonomi masyarakat.
Oleh karena itu, dari kelima nilai-nilai universal tersebut dibangunlah 3 prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dari cikal bakal sistem ekonomi Islam. Ketiga prinsip derivatif itu adalah multi-type ownership, freedom to act, and social justice. Di atas semua nilai dan prinsip inilah dibangun konsep yang memayungi semuanya, yakni konsep akhlak. Akhlak menempati posisi sentral, karena akhlak inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwaan para nabi, yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak inilah yang menjadi panduan para. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk penyampaian poin materi yang kedua akan disampaikan oleh Herlina Sulistiawati. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Harina Sulistiawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan hukum dan aturan perundangan perbankan yang berlaku berdasarkan PBI atau Peraturan Bank Indonesia dan OJK. Di landasan hukum dan aturan perundangan perbankan yang berlaku berdasarkan PBI dan OJK ini memiliki beberapa peraturan ya, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada Peraturan Bank Indonesia Nomor 15 Pasal 14 PBI 2013 tentang perubahan atas. Yang kedua, ada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Pasal 10 PBI 2009 tentang unit-unit usaha. Yang ketiga, ada Peraturan Bank Indonesia Nomor 15 Pasal 12 PBI tahun 2013 tanggal 12 Desember tahun 2013 tentang kewajiban penyediaan modal minimum pada bank umum. Yang keempat, ada Peraturan Bank Indonesia Nomor 15 Pasal 11 tahun 2013 pada tanggal 22 November tahun 2013 tentang prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal. Selanjutnya, ada Peraturan Bank Indonesia Nomor 15 Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia tahun 2013 tentang perubahan kedua atas. Yang selanjutnya ada Peraturan Bank Indonesia Nomor 12 Pasal 19 PBI 2010 tentang giro wajib minimum pada bank umum pada Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing. Kemudian, ada juga Peraturan Bank Indonesia Nomor 15 Pasal 3 PBI 2013 tanggal 21 Mei tahun 2013 tentang transparansi kondisi keuangan bank kreditan rakyat. Berikutnya juga ada Peraturan Bank Indonesia Nomor 15 Pasal 2 PBI 2013 pada tanggal 20 Mei 2013 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum konvensional. Baik, untuk berikutnya ada asas dan landasan hukum perbankan syariah. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan syariah. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam hal ini Undang-undang ini juga terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah. Nah, selanjutnya juga ada sistem perbankan syariah yang dikembangkan dengan beberapa tujuan. Yang tujuan yang pertama itu ada memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Dengan diterapkannya sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, mobilitas dana masyarakat dilakukan secara lebih luas, terutama bagi segmen yang selama ini tuh belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional, di mana perbankan konvensional itu menerapkan sistem bunga. Yang kedua, untuk membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini, konsep yang diterapkan adalah hubungan investor yang harmonis atau mutual investor relationship. Sementara dalam bank konvensional, konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur dan kreditor. Yang selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif ya, yaitu berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan, membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, pembiayaan yang ditunjukkan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur moral. Selanjutnya ada struktur dan organisasi dalam keuangan perbankan syariah. Yang pertama itu ada Bank Umum Syariah atau BUS. Nah, Bank Umum Syariah ini tuh
merupakan bank syariah yang di dalam kegiatannya itu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pendirian BUS juga dilakukan oleh BUK yang memiliki UUS atau unit usaha syariah. Pemberian izin pendirian BUS hasil pemisahan oleh OJK dilakukan dengan 2 tahap, yaitu persetujuan prinsip dan izin usaha. Dalam rangka mendirikan Bank Umum Syariah untuk memisahkan unit usaha syariah pada prinsipnya mengacu pada PBI atau Peraturan Bank Indonesia Bank Umum Syariah, namun dalam hal itu terdapat ketentuan khusus yang diatur oleh PJOK pemisahan unit usaha syariah, maka pendirian BUS mengacu pada PJOK pemisahan UUS. Berikutnya, pembagian lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan syariah dibagi menjadi 2, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Yang pertama ada lembaga keuangan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dan dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Nah, lembaga keuangan bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 1992 tentang Perbankan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, dan untuk perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Adapun lembaga kedua yaitu lembaga keuangan non-bank, atau LKNB atau Non-Bank Financial Institution adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk membiayai investasi perusahaan. Nah, lembaga keuangan non-bank juga diatur dengan undang-undang yang mengatur masing-masing bidang usaha jasa keuangan non-bank. Dimaksud misalnya, yang pertama itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang dana pensiun. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 8 1985 tentang pasar modal, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2000 tentang perseroan terbatas, dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara. Nah, berdasarkan beberapa undang-undang tersebut, belum terlihat ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus itu mengatur tentang lembaga keuangan non-bank dengan prinsip syariah. Untuk itu, regulasi tentang lembaga keuangan syariah non-bank diatur dalam beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal. Yang terakhir, struktur dalam organisasi dan keuangan perbankan syariah, ada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Nah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, melainkan hanya simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito serta pembiayaan dengan akad yang sesuai dengan syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS juga merupakan lembaga keuangan bukan bank atau LKBB yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dalam bidang usaha atau lembaga pembiayaan dengan menggunakan prinsip syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS dikenal sebagai LKMS berbasis perbankan yang fokus melayani pembiayaan UMKM. BPRS menjembatani kebutuhan para pelaku UMKM melalui kemudahan prosedur. Hadirnya BPRS juga hingga ke pelosok desa sangat membantu keberhasilan program inklusi finansial bagi masyarakat. BPRS merupakan salah satu perpanjangan tangan dari lembaga keuangan syariah yang memiliki kors kegiatan usaha pada pendanaan dan pembiayaan kepada sektor-sektor real untuk mengangkat perekonomian masyarakat. Nah, BPRS juga banyak bekerja sama dengan lembaga keuangan lain untuk saling mendukung. Tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran maksudnya adalah BPRS dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal, dan melakukan usaha perasuransian, dan melakukan usaha sebagaimana di luar kegiatan yang telah ditetapkan undang-undang.
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, PPRS ditugaskan untuk menjembatani kebutuhan pengusaha UMKM atau UKM melalui kemudahan prosedurnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai Dewan Syariah Nasional, di mana pada pembahasan kali ini materi-materinya meliputi yang pertama struktur dari DSN, fungsi, tugas, dan juga tanggung jawab dari Dewan Syariah Nasional. Tapi sebelum kita membahas satu persatu dari poin tersebut, terlebih dahulu kita akan berkenalan dulu nih dengan apa itu DSN. Nah, DSN itu adalah singkatan dari Dewan Syariah Nasional, yang dimana DSN itu adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Jadi bisa dikatakan bahwa DSN ini dia merupakan perpanjangan dari Majelis Ulama Indonesia, khususnya untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Pembentukan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia itu sendiri dia dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian atau keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan syariah Islam. Jadi bisa dikatakan ini merupakan bentuk dakwah dalam rangka membumikan sistem perekonomian yang berbasis syariah di Indonesia. Latar belakang yang kedua yaitu di mana DSN ini merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan. Nah, berbagai masalah atau kasus-kasus yang terjadi yang dimana kasus tersebut memerlukan fatwa, maka semuanya itu ditampung dan dibahas bersama, tujuannya agar nanti diperoleh kesamaan persepsi atau pandangan dalam penanganan masalah-masalah tersebut oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, latar belakang yang terakhir yaitu untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan. Nah, di mana DSN MUI ini dia senantiasa akan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang sangat dinamis dalam bidang ekonomi dan juga keuangan, khususnya pada ekonomi dan keuangan syariah. Masuk kepada pembahasan yang pertama yaitu mengenai struktur dari Dewan Syariah Nasional. Berdasarkan surat keputusan Majelis Ulama Indonesia nomor Kep/146/DP/MUI/12/2020 tentang susunan dan personalia pengurus DSN MUI masa hikmat 2021-2025 dan peraturan organisasi Majelis Ulama Indonesia nomor 11/PO-MUI/8/2021 tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Organisasi DSN MUI ini terdiri dari perangkat internal dan juga perangkat eksternal. Nah, untuk perangkat internal DSN MUI ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu Badan Pengawas, kedua Badan Pleno, dan yang ketiga Badan Pelaksana Harian. Untuk Badan Pengawas dari DSN MUI ini terdiri dari 4 anggota. Nah, dan salah satunya yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin yang dimana beliau merupakan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya untuk Badan Pleno ini terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan juga anggota yang bertugas kurang lebih ada 66 orang. Selanjutnya untuk Badan Pelaksana Harian atau BPH ini terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, dan serta ada beberapa subbidang. Di antaranya ada bidang perbankan syariah, bidang pasar modal syariah, bidang IKNB syariah, ada bidang industri, bisnis, dan juga ekonomi syariah. Selanjutnya ada bidang edukasi, sosialisasi, dan literasi atau dikenal juga dengan DSN MUI Institute. Teman-teman bisa buka websitenya. Nah, pada semua bidang tersebut masing-masing ada ketua, sekretaris, dan juga anggota. Dan yang terakhir bagian dari BPH ini ada sekretariat DSN MUI. Nah, selanjutnya untuk perangkat eksternal DSN MUI ini terdiri dari yang pertama ada Dewan Pengawas Syariah yang nanti akan dibahas lebih lanjut oleh pemateri selanjutnya. Kemudian yang kedua ada penasihat syariah, ada komite syariah, ada tim ahli syariah,
dan perangkat lainnya jika diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DSN Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua yaitu fungsi Dewan Syariah Nasional. Nah, fungsi Dewan Syariah Nasional ini terdiri dari beberapa kategori. Yang pertama ada fungsi operatif, di mana fungsi operatif ini yaitu mengawasi produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah. Yang kedua ada fungsi rekomendatif, yaitu memberi masukan mengenai ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Pengawas Syariah atau DPS dalam suatu lembaga keuangan syariah. Yang ketiga yaitu sebagai pelapor dan pemberi usulan kepada Bank Indonesia dan Departemen Keuangan untuk menjatuhkan sanksi pada lembaga keuangan yang tidak menaati aturan setelah sebelumnya diberikan teguran pada lembaga keuangan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu mengenai tugas dari Dewan Syariah Nasional. Nah, tugas dari Dewan Syariah Nasional ini yang pertama menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Hal ini sejalan juga dengan visi dan misi dari Dewan Syariah Nasional, di mana visi dan misinya memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat. Misinya yaitu menumbuh kembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan atau bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa. Tugas selanjutnya dari Dewan Syariah Nasional yaitu mengeluarkan fatwa mengenai jenis-jenis kegiatan keuangan syariah dan fatwa mengenai produk juga jasa keuangan syariah. Dan yang terakhir, tugasnya yaitu mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Baik, selanjutnya dan yang terakhir ini mengenai tanggung jawab dari Dewan Syariah Nasional atau DSN, yang dimana tanggung jawabnya ini meliputi beberapa poin. Yang pertama adalah menetapkan fatwa atas sistem kegiatan produk dan jasa lembaga keuangan syariah atau disingkat dengan LKS, lembaga bisnis syariah, atau disingkat dengan LBS, dan lembaga perekonomian syariah atau disingkat dengan LPS. Yang kedua, mengawasi penerapan fatwa melalui DPS, di LKS, di LBS, maupun di lembaga perekonomian syariah lainnya. Yang ketiga, membuat pedoman implementasi fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan, baik itu di LKS, LBS, dan LPS lainnya. Yang keempat, mengeluarkan surat edaran atau taklimat kepada LKS, LBS, dan LPS. Yang kelima, memberikan rekomendasi calon anggota dan atau mencabut rekomendasi anggota DPS pada LKS, LBS, dan LPS lainnya. Yang keenam, memberikan rekomendasi calon ASPM atau ahli syariah pasar modal dan atau mencabut rekomendasi ASPM. Yang ketujuh, menerbitkan pernyataan kesesuaian syariah atau keselarasan syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh otoritas terkait. Yang kedelapan, menerbitkan pernyataan kesesuaian syariah atas sistem kegiatan produk dan jasa di lembaga keuangan syariah, LBS, dan LPS lainnya. Yang kesembilan, menerbitkan sertifikasi kesesuaian syariah bagi LBS dan LPS lainnya yang memerlukan. Yang kesepuluh, menyelenggarakan program sertifikasi keahlian syariah, baik itu bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya. Yang ke-11, melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan bisnis dan ekonomi syariah. Dan yang terakhir yaitu menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian. Demikian materi mengenai Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Poin materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ilham Purnama. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Dewan Syariah dan Liaison Syariah. Nah, Dewan Syariah atau Dewan Pengawas Syariah dalam Kamus Bahasa Indonesia, dewan adalah badan yang terdiri dari beberapa orang yang pekerjaannya memutuskan sesuatu dengan jalan berunding. Pengawas berasal dari kata awas yang berarti pengawas, sedangkan syariah adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seseorang muslim, baik dari bidang ibadah hablum minallah maupun dalam bidang muamalah hablum minannas, yang merupakan aktualisasi akidah yang menjadi keyakinannya. Dewan Pengawas Syariah adalah suatu badan yang berfungsi mengawasi pelaksanaan keputusan DSN Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. DPS atau Dewan
pengawas syariah diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui 3 RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN. Sedangkan liaison syariah adalah penghubung atau hubungan syariah dalam Dewan Pengawas Syariah dan Bank Syariah. Dewan Pengawas Syariah ini berkedudukan di bawah Rapat Umum Pengawas Syariah atau sejajar dengan Dewan Komisaris di dalam struktur suatu bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah, dan sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikannya usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dalam Dewan Syariah Nasional. Sejarah pembentukan Dewan Pengawas Syariah sekitar tahun 1999, perhatian umat Islam di Indonesia terhadap ajaran ekonomi yang berdasarkan syariah mulai tumbuh berkembang. Melihat kenyataan seperti ini, MUI bersama institusi lain terutama BI, Bank Indonesia, memberikan respon positif dan bersifat proaktif. Salah satu hasilnya adalah kelahiran Bank Muamalah Indonesia tahun 1992 sebagai bank pertama di Indonesia yang berbasiskan syariah dalam kegiatan transaksinya. Kelahiran bank syariah diikuti dengan bank-bank lain, baik yang berbentuk full branch maupun yang hanya berbentuk divisi atau unit usaha syariah. Tidak ketinggalan lembaga keuangan syariah seperti asuransi syariah Tafakul, Dompet Duafa, BPRS, BMT yang terus bermunculan. Untuk lebih meningkatkan khidmat dan memenuhi harapan yang semakin besar, MUI pada Februari 1999 telah mengeluarkan bentuk DSN. Lembaga ini yang beranggotakan para ahli hukum Islam, fuqaha, serta ahli dan praktisi ekonomi terutama sektor keuangan baik bank maupun non-bank, berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat. Dalam upaya memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam, maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah atau DPS, yang mana keberadaan Dewan Pengawas Syariah mutlak diperlukan. DPS merupakan lembaga kunci yang menjamin bahwa kegiatan operasional institusi keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, merajuk pada Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 3 Tahun 2000. Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan dan penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional. Dasar hukum Dewan Pengawas Syariah. Dibentuknya Dewan Pengawas Syariah dan diimplementasikannya dapat dilihat dari perintah Allah yang termasuk dalam Quran Surat At-Taubah ayat 9, yang dimana terjemahannya adalah, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang mukmin akan melihat pekerjaan itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan goib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 9. Nah, yang selanjutnya, apa sih fungsi dan tugas Dewan Pengawas Syariah? Nah, tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah pastilah sangatlah berat, karena memang tidak mudah menjadi lembaga yang harus mengawasi dan bersifat menjamin operasi sebuah entitas bisnis dalam konteks yang amat luas dan besar dan kompleks yang secara umum memasuki ranah-ranah khalifah.
hilafiyah, ranah hilafiyah. Mengenai tugas wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah tersebut menurut ketentuan pasal 27 PBI nomor 6 _24 PBI 2004 Peraturan Bank Indonesia adalah sebagai berikut. Yang satu, memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Yang kedua, menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank. Yang ketiga, memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dan laporan publikasi bank. Yang keempat, menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sehingga sekurang-kurangnya setiap 6 bulan ke depan Direksi Komisaris Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan setiap anggotanya. Dewan Pengawas Syariah harus memiliki kualifikasi keilmuan yang sangat integral, yaitu ilmu fikih, ilmu muamalah, dan ilmu ekonomi keuangan Islam yang modern. Dikarenakan bank-bank syariah akan mulai bersaing dengan bank-bank konvensional yang ada, dan harus juga bisa menyesuaikan dengan bank konvensional yang ada di Indonesia. Ya, dengan begitu bank syariah akan menduduki sebagai bank syariah terbesar di Indonesia yang akan bersanding dengan bank-bank konvensional lainnya yang ada di Indonesia. Ya, menurut saya mungkin cukup sekian dari penjelasan Dewan Pengawas Syariah dan Yayasan Syariah, ya, serta hubungannya. Nah, terima kasih. Saya lanjutkan untuk selanjutnya. Poin terakhir akan disampaikan oleh Zulfika Anditiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfika Anditiansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerjasama berbagai lembaga terkait dalam fungsi pengawasan bank syariah. Lembaga yang pertama itu ada Bank Indonesia. Nah, pengawasan terhadap bank syariah dan unit usaha syariah juga dilakukan Bank Indonesia sebagaimana pada perbankan konvensional yang lainnya. Nah, berkaitan dengan pengawasan Bank Indonesia terhadap bank syariah wajib menyampaikan segala apapun keterangan dan penjelasan mengenai perihal usahanya kepada Bank Indonesia menurut tata cara yang ditetapkan di Peraturan Bank Indonesia Pasal 52 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Nah, untuk itu, dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan Bank Indonesia, itu berwenang untuk yang pertama itu ada memeriksa dan mengambil data dokumen dari setiap tempat yang terkait dengan bank syariah. Lalu yang kedua ada memeriksa dan mengambil data atau dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia memiliki pengaruh terhadap bank syariah. Lalu yang ketiga, memerintahkan bank syariah melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening simpanan maupun rekening pembiayaan. Nah, lalu lembaga yang kedua itu ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, menurut pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia mengatur bahwa fungsi pengawasan tidak lagi berada di Otoritas Bank Indonesia, tetapi akan diserahkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang, yaitu Otoritas Jasa Keuangan OJK ini. Nah, pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah
dari aspek pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dilaksanakan oleh OJK sebagaimana halnya pada perbankan konvensional. Namun dengan pengaturan dan sistem pengawasan yang disesuaikan nih dengan kekhasan sistem operasional perbankan syariah. Nah, terus ada juga tentang wewenang Bank Indonesia yang beralih ke OJK, meliputi antara lain yang pertama ada pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank syariah yang di dalamnya yaitu tentang perizinan, terus pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan kepengurusan, dan sumber daya manusia. Lalu juga mengatur tentang kegiatan usaha bank yang antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa tersebut. Lalu wewenang Bank Indonesia yang beralih ke OJK yang kedua itu adalah pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank syariah yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan. Ada laporan yang terkait dengan kesehatan dan kinerja, ada sistem informasi debitur, pengujian kredit, bahkan sampai standar akuntansinya. Lalu yang ketiga ada Lembaga Dewan Syariah Nasional dan MUI. Nah, sistem dan mekanisme untuk menjamin pemenuhan kepatuhan syariah yang menjadi isu penting dalam pengaturan bank syariah. Dalam kaitan ini, lembaga yang memiliki peran penting adalah Dewan Syariah Nasional atau disebut DSN dan MUI. Nah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada MUI yang fungsinya dijalankan oleh organ khusus yaitu Dewan Syariah Nasional dan MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah suatu produk bank, kemudian peraturan bank Indonesia. Sekarang POJK menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional dan MUI dan memperolehkan izin juga dari OJK. Nah, jadi sebelum bank syariah mengadakan atau mengeluarkan suatu produk, nah itu harus dibicarakan dulu dengan Dewan Syariah Nasional untuk mengeluarkan fatwanya dan MUI juga untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah suatu produk bank syariah tersebut layak atau tidak, seperti itu. Lalu yang keempat ada Dewan Pengawasan Syariah atau DPS disingkatnya. Nah, Dewan Pengawasan Syariah ini bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan ini menegaskan bahwa pengawasan terhadap bank syariah dilakukan bukan hanya dari sisi kepatuhan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga dari sisi prinsip syariah yang dijalankan. Kepatuhan syariah dalam operasional bank seharusnya meliputi produk, sistem, teknik, dan identitas perusahaan, bukan hanya produk saja. Nah, oleh karena itu, budaya perusahaan yang meliputi pakaian, dekorasi, dan image perusahaan juga merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam bank syariah yang bertujuan untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritualitas kolektif yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang islami. Ya kan? Lalu secara spesifiknya ini pelaksanaan tugas dari Dewan Pengawas Syariah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tugasnya menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan. Lalu yang kedua ada mengawasi proses pengembangan produk baru
bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional dan MUI. Lalu yang ketiga, meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional dan MUI untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya. Pada posisi ini, Dewan Syariah Nasional berfungsi sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional. Nah, dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Lalu yang keempat, melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank. Lalu yang tugas yang kelima ada meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Ya, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.